Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Nur Solihah, anggota Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil sintesa Agenda 3 beserta personal branding diri saya sebagai ASN. Silahkan disimak. Beberapa poin yang akan dibahas pada kesempatan kali ini meliputi: yang pertama, manajemen ASN; yang kedua, wall of government; yang ketiga, pelayanan publik; dan yang terakhir, personal branding. Kita masuk ke materi yang pertama, yakni manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk mendapatkan profil pegawai yang produktif, efektif, dan efisien tersebut, diperlukan sebuah sistem pengelolaan SDM yang mampu memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi individu yang bekerja di dalamnya. Sistem merit yang berdasarkan pada objektivitas dalam pengelolaan ASN menjadi pilihan bagi berbagai organisasi untuk mengelola SDM. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan keadilan. Adapun ruang lingkup manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, serta perlindungan. Materi yang kedua yakni tentang wall of government. Wall of government juga dikenal sebagai pendekatan intelijensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Pola pelayanan dari wall of government itu sendiri terdiri dari 5 pola, yakni pola pelayanan teknis fungsional, pola pelayanan satu atap, pola pelayanan satu pintu, pola pelayanan terpusat, dan pola pelayanan elektronik. Salah satu penerapan wall of government di lingkup ASN pemerintah Kota Cirebon adalah peluncuran aplikasi Sampean. Aplikasi ini berisi pendataan yang terintegrasi dengan sistem informasi kepegawaian. Salah satu tantangan dari wall of government yang ada di Kota Cirebon adalah tidak berjalannya aplikasi-aplikasi hasil kolaborasi antar instansi terkait karena keterbatasan kapasitas SDM. Misalnya, aplikasi e-Tuku yang merupakan kolaborasi antara pemerintah Kota Cirebon, Bank Indonesia Cirebon, dan OJK Cirebon, serta stakeholder lainnya yang kurang berjalan dengan baik. Selain itu, kurangnya sosialisasi terhadap pelayanan hasil kolaborasi kepada masyarakat Kota Cirebon yang mengakibatkan hasil kolaborasi tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sekarang, kita masuk ke materi yang ketiga, yakni pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan daerah, serta di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang atau jasa untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Terdapat 9 prinsip untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima. 9 prinsip tersebut mencakup partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan personal branding yang saya lekatkan
pada diri saya sebagai ASN. Personal branding yang saya lekatkan pada diri saya adalah ASN pintar. P untuk partisipatif. Maksud dari partisipatif di sini adalah sebagai pelayan publik, saya sebagai ASN perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. I untuk intelijensi. Dalam melaksanakan tugas saya sebagai ASN, sangat mendukung adanya penerapan sistem Whole of Government yang merupakan sistem dengan pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan, agar dapat memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. N untuk netral. Netralitas ASN mengandung makna impartiality, yaitu bebas kepentingan, bebas intervensi, bebas pengaruh, dan tidak memihak. Netralitas saya sebagai ASN di sini adalah bebasnya saya dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu atau tidak memihak untuk kepentingan partai politik tertentu atau tidak berperan dalam proses politik. T untuk tidak diskriminatif. Sebagai ASN, saya tidak boleh membedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain atas dasar perbedaan identitas warga negara dalam memberikan pelayanan. A untuk akuntabel. Segala sesuatu yang saya lakukan sebagai ASN harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Pertanggungjawaban di sini tidak hanya secara formal kepada atasan, akan tetapi yang lebih penting harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat luas melalui media publik baik cetak maupun elektronik. R untuk responsif. Sebagai ASN, saya wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan pelayanan publik yang mereka harapkan. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.